Hidup penuh masalah, tapi tahajud menjadi jalan keluar yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang luput dari ujian hidup. Setiap orang pasti memiliki beban, masalah, dan tantangan yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, penyakit, kegagalan, perpisahan, hingga kehilangan orang-orang tercinta. Namun, bagaimana jika di balik semua masalah itu ternyata ada satu amalan yang bisa menjadi pintu keluar, memberikan ketenangan, bahkan membawa keajaiban dalam hidup? Amalan itu adalah sholat tahajud. Dalam kisah ini, kita akan menyelami perjalanan hidup seorang pria bernama Rizky yang kehidupannya penuh dengan keterpurukan, namun berubah drastis sejak ia mulai rutin menunaikan tahajud. Awal kehidupan yang sulit. Rizky adalah seorang pria berusia 32 tahun yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Lahir dari keluarga sederhana, sejak kecil ia sudah terbiasa hidup pas-pasan. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat Rizky harus bekerja sejak SMA untuk membantu keluarganya. Setelah lulus kuliah dari jurusan teknik sipil dengan susah payah, Rizky berharap kehidupannya akan berubah. Namun kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Ia melamar pekerjaan ke berbagai tempat, tapi tidak ada yang membuahkan hasil. Saat akhirnya diterima di sebuah perusahaan kontraktor kecil, gajinya pun tidak seberapa, bahkan sering telat dibayar. Kehidupan rumah tangganya pun tidak berjalan mulus. Istrinya, Wulan, sempat mengalami depresi karena tekanan hidup. Anak mereka yang masih balita sering sakit-sakitan, dan biaya berobat semakin menambah beban. Dalam keadaan seperti itu, Rizky mulai merasa putus asa. Ia merasa doanya tidak pernah dijawab. Hatinya gelap, pikirannya kacau. Titik terendah kehidupan, masalah demi masalah terus berdatangan. Suatu hari, Rizky dipecat karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ia kembali menjadi pengangguran, tabungan menipis, utang menumpuk, dan rumah kontrakannya sudah hampir jatuh tempo. Rizky mulai menyalahkan takdir. Ia merasa Tuhan tidak adil. Ia mulai jarang sholat, bahkan sempat meninggalkannya sama sekali. Satu malam, ketika istrinya tertidur sambil menangis memikirkan uang belanja esok hari, dan anak mereka batuk tak henti-henti, Rizky terduduk di pojok kamar. Ia memandang langit-langit kamar yang lembab, lalu menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kalau Engkau masih peduli padaku, tunjukkan jalanmu. Keesokan paginya, Rizky bertemu dengan seorang tetangganya, Pak Darlan, seorang pria tua yang dikenal rajin ibadah. Entah kenapa hari itu Pak Darlan menegur Rizky dan mengajaknya mengobrol. Dari obrolan itu, Pak Darlan bercerita tentang keajaiban tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir, sholat 2 rakaat saja, lalu curhatlah sama Allah. Kau gak akan pernah kecewa, kata Pak Darlan sambil menepuk pundaknya. Awal mula bertahajud. Malam itu, Rizky mencoba untuk bangun pukul 3 pagi. Dengan mata berat dan tubuh yang lelah, ia mengambil wudhu. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia berdiri dalam keheningan malam, menghadap Sang Pencipta. Suasana sunyi, hanya ada suara detak jam dinding dan nafasnya sendiri. Ia sholat 2 rakaat, lalu duduk bersimpuh dan menangis. Ia tidak tahu apa yang harus diucapkan, hanya tangis dan kalimat lirih, "Ya Allah, tolong aku lelah." Sejak malam itu, Rizky mulai rutin tahajud. Awalnya hanya 2 rakaat, lalu bertambah 4, bahkan 8 rakaat. Ia juga mulai membaca Al-Quran dan memperbaiki sholat wajibnya. Walau hidupnya belum langsung berubah, namun ia merasa lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah, tidak lagi menyalahkan keadaan. Jalan keluar yang tak terduga. Suatu pagi, Rizky sedang di masjid setelah sholat subuh ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Pak Arif. Mereka berbincang ringan, lalu Rizky menceritakan latar belakangnya sebagai lulusan teknik sipil. Ternyata, Pak Arif adalah pemilik usaha konstruksi yang sedang mencari orang jujur dan berpengalaman untuk membantu proyek renovasi sekolah. Rizky diminta datang ke kantornya keesokan hari. Awalnya ia ragu, tapi ia tetap mencoba. Proyek itu menjadi awal titik balik. Rizky bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Pak Arif kagum pada etos kerjanya dan akhirnya mengangkatnya sebagai staf tetap, bahkan diberi tanggung jawab memimpin proyek baru. Seiring waktu, Rizky bisa melunasi utangnya, memperbaiki kondisi rumah, bahkan membawa keluarganya umrah. Semua itu ia yakini adalah buah dari tahajudnya. Konsistensi dalam ibadah dan keajaiban yang berlanjut.
Kesuksesan tidak membuat Rizky lalai. Ia justru semakin menjaga tahajudnya. Ia selalu bangun malam, tidak hanya untuk berdoa memohon, tetapi juga untuk bersyukur. Ia menyadari bahwa rezeki sejati bukan hanya materi, tapi ketenangan hati, keharmonisan keluarga, dan kedekatan dengan Allah. Ia pun mulai membagikan pengalamannya kepada pemuda-pemuda masjid, mengajak mereka untuk mencoba tahajud. Beberapa dari mereka mulai merasakan perubahan. Ada yang diterima kerja, ada yang terbebas dari kecemasan, bahkan ada yang mendapat pasangan hidup. Refleksi dan pesan untuk kita semua. Rizky tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sedrastis itu. Dulu ia nyaris menyerah, merasa ditinggalkan. Tapi kini ia menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah hanya menunggu hambanya datang dengan hati yang tulus dan penuh harap. Sholat tahajud bukan jaminan semua masalah akan hilang. Tapi tahajud adalah jembatan untuk mendekat kepada Allah, dan dari sanalah kekuatan sejati datang. Ketenangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, semuanya datang seiring dengan sujud yang dilakukan di keheningan malam. Sahabat, jika hari ini engkau sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Bangunlah di malam hari, curhatlah pada Allah. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapannya. Sholat tahajud mungkin terasa berat di awal, tapi di sanalah terkandung cahaya yang mampu menerangi jalan hidup kita. Ingatlah, Allah berfirman dalam hadits qudsi, dan hambaku yang paling aku cintai adalah yang bangun malam demiku, saat yang lain sedang tidur pulas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Allah, terutama lewat sholat tahajud. Karena di balik sujud malam yang hening, seringkali tersimpan jawaban dari segala doa dan harapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.